wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka melanjutkan pertemuan perkuliahan pada siang hari ini. Ini pertemuan yang ke-6 ya untuk kita ya, tanggal 1 Desember hari Jumat ini. Pada hari ini pertemuan kita yang ke-6. Tinggal 2 pertemuan lagi, tidak terasa cepat sekali. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini nanti kita bisa menuntaskan ya wujud data yang sudah kita peroleh di lapangan penelitian, kemudian rancangan analisis untuk diselesaikan sebagai artikel yang berkualitas fokus ya. Baik. Untuk ini sudah hadir Mbak Rita Sari selaku host juga, kemudian Mas Abdul, Mbak Daluti ya, Mbak Daluti ini sudah, kemudian Mas Rian Aknorid, kemudian ada Mas Muhammad Soleh, ada Mas Maulidin Alif Utama, kemudian ada Mas Taqwa Nur Ibad, dan ada lagi siapa ini ya? Sudah ya, 1, 2, Mbak Rita, Mas Agus Rian, Mbak Daluti, Mas Soleh, Mas Maulidin, Mas Rian, dan Mas Taqwa. Ada 7. Nah, yang 4 sedang dalam perjalanan, insya Allah. Baik, untuk memulai diskusi kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah, semua urusan lancar dalam rahmat dan ridha Allah, barokah untuk semuanya. Baik, untuk menindaklanjuti ya apa yang kita diskusikan beberapa pertemuan yang lalu, untuk kali ini yang belum menunjukkan hasil data penelitiannya ada Mbak Anggi ya. Mbak Anggi udah datang belum ini? Belum ya? Mas Anggi, Pak Anggi itu. Mas Anggi, Pak Anggi. Pak Anggi umroh. Lagi umroh sekarang. Oh, lagi umroh ya. Dan mendoakan kita, Bro. Dan mendoakan kita, Bro. Ya, amin, amin. Pulangnya kapan tuh ya? Nunggu saya ke sana katanya, Gus. Kurang paham juga. Ya, biasanya sekitar 10 sampai 15 hari, Pak ya. Oke, Dijemput saya dulu kan kali. Oh ya. Berangkatnya kapan itu ya? Berangkatnya kapan itu? Tadi pagi, Prof. Baru tadi pagi ini, Bro. Oh, baru berangkat tadi pagi. Tadi pagi nyampe bandara, Bro. Oh. Mungkin di pesawat ini, Prof, masih. Oh, kalau gitu mestinya kemarin mending presentasi dulu ya. Kemarin wisuda Prof kami, Prof. Jadi saya dengan Ustadz Anggi kan satu institusi. Kebetulan kemarin itu wisuda gitu. Jadi korlap juga itu Ustadz Anggi. Jadi agak kerepotan juga, Prof. Seperti itu sih, Prof. Nah, terus tugasnya bagaimana itu nanti? Bisa diselesaikan setelah umrah atau bagaimana ya? Mungkin besok bisa dia sambil sambil Zoom dari sono mungkin, Prof, nanti saya sampaikan lah. Oh, kalau sedang umroh itu repot sekali ya kalau Zoom. apalagi sekian lama gitu ya. Ya, lebih baik mungkin nanti tugasnya dimasukkan link kita saja bisa seperti itu. Bisa atau mungkin nanti saya sampaikan juga, Prof, ke beliau. Ya, betul gitu. Jadi nggak usah ikut Zoom, wah nanti juga kena roamingnya banyak dan terganggu ya. Pengertian jenengan. Saya nanti 10 hari terakhir Ramadan lah juga. Amin. Mbak Selvi yang belum juga, Mbak Selvi belum kelihatan tatnya ya. Mbak Selvi Apriani. Disembunyikan sama Cak Mauludin tuh, Prof. Apaan? Ada. Baru datang nih Mbak Selvi. Baru datang Mbak Selvi, Prof. Ya, lagi siap-siap kali.
Ya. Yang Apriani. Nah, sambil menunggu Mbak Selvi, ini bagaimana perkembangan yang lain? Ya, bagaimana perkembangan? Oke, Kemarin Prof. sudah kita evaluasi ya data dan apa yang harus disampaikan, analisisnya yang menjelaskan tentang data yang telah diperoleh itu. Ya, Oke, silakan. Prof. Siap, Prof. Siapa? Silakan. Goyang. Saya dulu, Prof. Ya, silakan Mas Takwa ya. Baik, terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, Prof. Ya, baik. Silakan. Nah, ini, Prof. Ya. Sudah kelihatan, Prof? Sudah nampak, teman-teman, semuanya? Mas Takwa. Sudah nampak. Alhamdulillah. Kalau sudah Orangnya nampak, aja yang dihilangkan, orangnya yang Oke, kalau dihilangkan. gitu saya tutup, kalau sudah, Nanti dulu kita baca. Sungai Ilmu Literasi Bahasa Global berbasis wisata alam Tepak Selo. Ini shocking ini, Prof. Shocking ini, Prof. Ya. Shocking ini, Prof. Ya, Jadi dari judul awal itu, Prof, sudah diganti oleh jenengan, Prof. ya. Dan saya rasa ini sudah, bukan saya rasa, Prof, betul-betul shocking ini sudah, Prof. Ya, betul. Judulnya, Prof. Baik, misalnya ya di depan kata sungai ilmu literasi bahasa ini, di depan itu ini masuk kategori apa ini? Budaya nggak, Prof? Education and language, or language and education, apa ini? Di depannya, Mas. Culture and education nggak, Prof? Masuk kategori selain bahasa juga ada education-nya. Education-nya, Prof. Ya, karena literasi itu ini juga ada kaitannya dengan ada sosiolinguistiknya juga ya. Silakan ini apa nanti di depannya sungai ilmu ini, Prof. Itu ya di depan sungai itu. Karena ini juga bidang dari PGMI ini semuanya ini kan juga kebetulan ada di basic keilmuan pendidikan ya. Ada basic keilmuan tentang pendidikan, maka ada pendidikan dan bahasa misalnya. Misalnya pendidikan dan bahasa. Education and language. Ya, iya, nanti itu sudah. Soalnya kan bahasa Inggris semua nantinya, Prof, ini, Prof. Saya Indonesia kan semua gitu, Prof. Ya, nanti kan bahasa Inggris semua, Prof. Ya, apa itu istilahnya kepala kajiannya nih. Ada nilai-nilai education, ada nilai-nilai kajian bahasa ya, kan? Gitu. Jadi tidak usah disampaikan nilai-nilainya. Nggak Jadi usah pakai nilai, Cak. Ya. Yang penting bernilai gitu ya. Ya, education pendidikan dan bahasa aja. Mas, misalnya education and language ya. Kemudian titik 2 baru sungai ilmu gitu, Mas. Ya, baik. Jadi sungai baik, karena ini ada kajiannya ini kita semua itu di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan sekarang ini sedang ada fenomena perubahan nomenklatur ya, tapi tetap kita masih di bawah bendera pendidikan, di bawah fakultas keguruan dan ilmu ya, itu kan di bawah pendidikan. Oleh karena itu education ini biar nanti artikel ini masuk ke ranah apa, bisa ranah ke education, bisa ranah language gitu ya, artinya bisa masuk ke sana gitu, Mas. Jadi ada aroma education-nya, ada aroma language-nya gitu ya, kajiannya. Dan language ini ini juga ada, bisa juga sosiolinguistiknya, karena ini bahasa yang digunakan di masyarakat Pak Seloy ya. Tumpak Selo, Bro. Tumpak Selo ya. Iya, Bro. Ini apa itu nggak masalah, artinya masih ada linguistik ya, ada kaitan dengan bahasa, linguistik sosiolinguistik ya, ada kaitan dengan bahasa dan sosiologi kemasyarakatan dan seterusnya. Nah, ini sementara ini kemudian kita lihat ini kenapa ini introduction-nya ya, introduction yang pertama
dari 5. Ya, Destinasi kalau wisata bisa, yang wajib dikunjungi. ini karena ini kaitannya dengan ini tadi ada kaitannya dengan nuansa tema, Pendidikan. ya. Tema bisa dimasukkan pada kalimat pertama, paragraf pertama, introduction, sehingga nanti ke bawahnya semuanya itu merupakan kajian pendidikan dan bahasa, Sungai Ilmu Literasi Bahasa Global berbasis wisata alam Tumpak Selo itu tempat kajiannya, ya. Bukan ke semua paragraf, artinya pada kalimat pertama, judul ini kan belum berupa kalimat, Mas. Oke, Bro. Ya, tak? Siap. Siap, Judul Bro. itu masih berupa long nominal phrase. Nah, ini bisa diangkat di copy paste pada kalimat pertama, paragraf pertama, introduction ini istilahnya. Nah, oleh karena itu nanti kalimat-kalimat di bawahnya yang merupakan detail sentences-nya ini bisa nanti bisa menjelaskan mengenai variabel-variabel yang ada pada Sungai Ilmu Literasi Bahasa Global berbasis wisata alam. Nah, ini juga ada kaitannya dengan education tadi juga bagus, Mas. Jadi karena biar nanti ini masuk kemana, gitu loh, Mas. Nanti artikel ini masuk kemana? Nanti masuk ke ranah pendidikan bisa masuk ke ada di situ yang kaitan dengan tema bahasa bisa masuk, gitu loh, Mas. Ya, jadi itu. Kalau ini sungai ilmu literasi bahasa global, nanti dikiranya hanya masuk bahasa saja. Tetapi kalau ada pendidikan dan bahasa, ya itu nanti bisa diungkap di sini. Nah, sungai ilmu literasi bahasa. Nah, ini satu. Nah, sekarang Mas, Sungai Ilmu Literasi Bahasa Global berbasis wisata alam Tumpak Selo, ini kan sebuah subjek ya Mas, subjek diangkat sebagai subjek dalam kalimat pertama sebagai topik sentence kalimat ini. Nah, predikatnya apa yang wow di sini yang akan dikaji? Tujuannya apa Mas? Tujuannya tujuannya itu apa? Jadi tujuannya itu mengenalkan objek wisata kepada terutama masyarakat secara luas, kemudian juga yang berbasiskan atau terintegrasi dengan nilai-nilai keilmuan, terutama di sini pendidikan dan bahasa, Prof. Dan bahasa di sini nantinya, memang kalau bahasa global itu kan tidak hanya bahasa Inggris, Mandarin atau bahasa Arab, cuman nanti teman-teman itu memilihnya adalah bahasa Inggris, Prof. Jadi nanti ada beberapa papan-papan yang kemudian di sana di sepanjang sungai tersebut itu ditampilkan atau para wisatawan itu ataupun pengunjung itu dapat menikmati berselancar dengan ban karet, tapi secara tidak langsung mereka pun juga membaca papan-papan informasi ataupun papan-papan ilmu itu. Gitu. Ini paling utama. Kemudian juga nanti bisa berkontribusi ataupun juga menarik investor yang kemudian bisa menumbuh kembangkan objek wisata tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana sekiranya pertumbuhan perekonomian ini bisa dilihat dari pengakuan masyarakat bahwa dengan adanya Sungai Ilmu atau dengan adanya Tumpak Selo ini, terutama nanti ketika lebih-lebih adanya Sungai Ilmu, berarti kan di sini akan memantik wisatawan untuk datang kemari. Dan otomatis masyarakat di sekitar kita, masyarakat di sekitar Tumpak Selo itu, aktivitas atau kegiatan perekonomiannya pun juga akan semakin hidup. Misalkan baik itu para penjual ataupun juga yang menyewakan ban-ban dan lain sebagainya itu Prof yang mungkin berkontribusi terhadap masyarakat tersebut. Ini dari beberapa pengakuan. Sementara Tumpak Selo itu sendiri memang
diprakarsai oleh para pemuda yang ada di sana, Karang Taruna. Karena kan ini airnya memang jernih dari sumber air mata air, bukan Gunung Bromo tapi Sulokambang, Bro. Airnya memang jernih sekali dan memang difungsikan untuk air minum di seluruh kota atau wilayah Lumajang, bahkan nyampe ke wilayah Probolinggo. Dan memang bagus airnya, sehingga ini eman-eman kalau tidak difungsikan dan digunakan airnya, para Karang Taruna ini memprakarsai bagaimana sekiranya sungai tersebut itu bisa bermanfaat, bisa berfungsi dengan baik, bisa berguna, sehingga tujuannya adalah agar supaya perekonomian yang ada di lingkungan sekitar itu bisa maju, kemudian juga mengenalkan daerah tersebut, Tumpak Selo itu, ke masyarakat luas atau mungkin justru ke masyarakat global atau dunia, begitu Prof, kurang lebihnya. Nah, kalau seperti itu berarti subjek ini perlu diberikan predikat bahwa Sungai Ilmu Literasi Bahasa Global berbasis wisata alam Selo memberikan atau memberikan edukasi ya, nanti kalau memberikan orang ya, tapi nggak apa-apa, berikan edukasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kompetensi bahasa. Tadi berbagai sektor ya, bisa meningkatkan berbagai sektor, termasuk bukan hanya bahasa, tapi ya bahasa, ekonomi, dan berbagai macam ya. Memberikan edukasi kepada masyarakat luas atau masyarakat global boleh, memberikan masyarakat global. Berbagai keilmuan, memberikan edukasi kepada masyarakat, berbagai keilmuan, bahasa, ekonomi, dan apa tadi kalau barangkali begitu Prof. Keilmuan, bahasa, ekonomi, dan sektor lainnya. Kalau seperti itu tidak boleh lainnya. Lainnya itu nggak boleh. Harus pastikan, misalnya terutama gitu ya, terutama berbagai keilmuan, terutama bahasa, kan edukasi sudah masuk ya, terutama bahasa dan perekonomian misalnya begitu. Terutama sektor keilmuan, terutama bidang terutama dalam pengembangan bahasa, terutama dalam pengembangan bahasa dan perekonomian. Nah, misalnya gitu. Oh, sih, Prof. Ya. Karena tadi dengan di situ tadi kalau saya tidak salah dengar tadi ada di situ ya untuk meningkatkan perekonomian juga kan di masyarakat. Ya. Jadi terutama bahasa dan perekonomian. Nah, oleh karena itu ini nanti ada kaitannya dengan berbagai hal yang dikembangkan di sini. Nah, ini sekarang pada kalimat detailnya, detail sentences-nya diambil dari kaitannya dengan ini kan ada Sungai Ilmu ya, literasi bahasa global. Ya. Kemudian ini wisata alam. Ya. Jadi ini 3 hal ini ya, wisata alam. Kalau Tumpak Selo itu kan namanya ya. Nama tempatnya, Bro. Ini nama tempatnya. Jadi ini kan ada Sungai Ilmu, kaitannya dengan Sungai Ilmu. Kenapa yang dikatakan Sungai Ilmu, Mas? Ya, Sungai Ilmu. Kemudian nanti ada 3 hal yang perlu dijelaskan mengenai istilah Sungai Ilmu di sini. Kemudian literasi bahasa global, bahasa apa saja yang dikembangkan di situ. Kemudian kaitannya dengan wisata alam ya, ini juga hal yang sangat spesifik, wisata alamnya itu ya seperti apa gitu ya, dapat dideskripsikan di sini. Ya.
Barangkali begini, Prof. Nah, nanti itu menjadi ada tiga detail sentences ya, Mas. Tiga detail sentences-nya itu jangan dipenuhi dengan kalimat kita sendiri, karena perlu juga diberikan kutipan-kutipan yang relevan, karena ini paragraf yang pertama itu kan menjelaskan tentang fenomena, ya toh? Fenomena ini berkaitan banget dengan judulnya ya, Mas ya. Fenomena isu apa? Ini isunya ini ada hal yang spesifik, isunya ini tentang sungai ilmu ya. Sungai itu kan mengalir ya, Mas. Ilmu yang dialirkan itu apa, seperti apa gitu ya, aliran yang dikatakan sungai ilmu itu ya. Nah, sungai itu kan panjang, lebar ya, panjangnya jelas panjang banget, nggak terbatas mungkin ya. Nah, kemudian ya lebar namanya sungai. Kalau kecil kan kalen ya. Kalau sungai itu, ya ada meaningnya lebar gitu ya. Nggak ada kok sungai kok kecil banget, itu nggak ada. Jadi kalau kecil itu kan kalen namanya. Nah, kalau sungai itu kan lebar ya, luas gitu ya, luas. Kemudian panjang, jadi panjangnya tak terbatas. Ya. Ini nanti perlu dijelaskan yang namanya sungai. Jadi itu jadi pentingnya di mana ini dikaji, pentingnya di mana. Nah ini literasi bahasa global ini penting sekali untuk kompetensi literasi bahasa global itu kan perlu ditingkatkan ya atau harus ditingkatkan. Apalagi akademisi ya. Kemudian data pendukungnya apa? Nah ini nanti perlu diberikan ada data pendukungnya, Mas. Pada paragraf pertama ini dijelaskan isu. Ini topik senternya sudah bagus, ya. Topik senternya sudah bagus. Nah kemudian ini ada berapa mata yang perlu dijelaskan? Mata ada 3 mata ini, sungai ilmu yang dimaksud dengan sungai ilmu, ya fenomena isu sungai ilmu ini, kemudian literasi bahasa global dan wisata alam, ya Mas. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian apa kata ahli? Kata ahli tentang 3 konsep ini tadi loh Mas, 3 subkonsep sungai ilmu. Yang namanya sungai itu apa ya? Sungai itu mesti airnya mengalir ya, nggak mungkin airnya diem, ya toh? Airnya masih mengalir. Jadi tolong nanti konsep sungai ini sungainya bukan sungai biasa ya, sungai ilmu loh Mas. Sungai ilmu, Bro. Sungai ilmu. Artinya sungai ilmu itu gimana gitu? Ya gimana? Kutipan fenomena yang perlu dimasukkan di dalam kalimat kedua tentang sungai ilmu. Kalau tumpak selo itu nanti embedded saja, keterangan tambahan saja. Tapi intinya tentang sungai ilmu, literasi bahasa global, dan wisata alam. Ini kan sungai ilmu, tadi kan education, dan ini kaitannya, ini pun semua itu ada kaitannya dengan education, nilai-nilai pendidikan, ya Mas. Ada nilai-nilai pendidikan karena kaitannya dengan ada education and language. Nah itu nanti maka perlu disampaikan. Nah ini bisa pada kalimat kedua, sungai ilmu yang dimaksud di sini itu seperti apa, Mas? Kemudian yang kedua, literasi bahasa global itu seperti apa? Literasi bahasa global itu yang dimaksudkan di sini, konsep literasi bahasa global seperti apa itu? Ini yang perlu dijelaskan secara singkat padat di sini ada. Kemudian wisata alam, kan macam-macam wisata nih, tapi ini wisata alam. Seperti ini juga macam-macam sungai, ini sungai ilmu, ini kan hal yang spesifik sekali, Mas. Apa yang dimaksud dengan sungai ilmu di sini? Ya, di sini ada ini, nanti ada konsep, Mas. Jadi tiga kata kunci ini nanti akan menjadi dicari pada literatur review. Literatur review itu diambil dari 3 kata kunci judul, Mas. Ya. Nah, nanti jadi konsep
1 tentang sungai ilmu. Konsep 2 tentang literasi bahasa global, ya. Konsep 3 tentang wisata alam. Nah, nanti diambil apa ya? Konsep itu nanti akan digunakan sebagai peso analisis nanti pada discussion. Kalau Gitu. semisal Prof, sungai Ya. ilmu itu sendiri nggak ada Prof, belum ada Prof. Saya sudah mencari Prof, baik itu di Google Scholar ataupun apa Prof. Sungai ilmu itu nggak ada Prof. Itu kira-kira gimana Prof? Ini hanya ini Prof, Nah, filosofis ini saja Prof. ini sungai ilmu itu ini kan apa? Paradigmanya itu begini sungai ilmu itu Prof. Jadi setiap pengunjung mengikuti aliran sungai dan dia dimanjakan oleh papan-papan ilmu Prof. Papan-papan ilmu di sepanjang atau di pinggiran sungai tersebut. Sehingga Nah, para pengunjung itu dia itu bagian daripada sungai atau air yang nantinya dia itu mengalir mengikuti aliran sungai tersebut. Sepanjang itu dia pun juga dimanjakan oleh yang namanya papan-papan ilmu pengetahuan. Begitu, Prof. Kurang lebihnya betul. seperti Ya, itu sebenarnya, Prof. ya, memang ini kan bentuknya kan frasa. Terdiri dari 2 kata, sungai dan ilmu. Kalau dicari dalam satu frasa ini konsep frasa kan ya nggak ada. Oleh karena ini kan konsep sungai, lalu konsep ilmu, kemudian ini dipadukan, ya toh, untuk diambil sebagai sebuah ini kan boleh sama dengan apa itu? Ini kan gabungan kata yang masing-masing kata ini kan mempunyai makna tersendiri ya Mas. Oleh karena itu 2 makna yang digabung ini intinya apa? Itu yang bisa menjelaskan dari konsep sungai. Kalau langsung konsep sungai dicari di dicari di kamus mungkin nggak ada. Nah, oleh karena itu kita dalam pengembangan keilmuan ini kita menggunakan istilah sungai ilmu di sini, ya, atau mungkin sungai ilmu itu ada ditulis di sana. Ini lalu dari mana kita mencarinya? Oh, kita word by word dulu. Lalu kita ini kan menjadi sebuah frasa yang terdiri dari 2 kata, sungai dan ilmu. Lalu konsepnya sungai itu apa? Nah, itu kan kita bisa secara secara sederhana saja kita bisa melihat namanya sungai. Sungai itu luas dan panjang, panjang sekali. Mungkin sungai ya. Kalau ini konsep sungai seperti apa. Kemudian ilmu. Ilmunya di sini adalah ilmu pengetahuan kan. Ya. Nah, itu nanti kemudian dipadukan dijadikan sebagai konsep sungai menurut siapa, konsep ilmu menurut siapa, kemudian dikompilasi dua konsep itu menjadi sebuah konsep baru yang kita definisikan di sini, gitu loh Mas. Oke. Ya, dikembangkan sendiri. Nah, kemudian ini pun juga literasi bahasa global. Ini kan kaitan dengan literasi. Bahasa global itu apa? Apa saja yang termasuk kategori bahasa global? Ya, biasanya bahasa yang digunakan secara global. Kalau bahasa Indonesia saja tidak global ya. Nah, tentu saja bahasa internasional yang bisa kita maksudkan di sini secara implisit gitu kan. Nah, lalu bahasa global yang secara implisit tidak kita kaji semua, terutama adalah bahasa Inggris mungkin yang tertuang di sana bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tertulisnya bahasa Inggris atau bahasa Arab atau dua-duanya, Mas? Atau bahasa 3 Arab, bahasa? awalnya, oke. Rencananya bahasa Arab sama bahasa Inggris Prof. Cuman nggak tahu ini masih bagaimana karena kan sekarang masih proses untuk pengumpulan kayu-kayunya Prof. Jadi teman-teman itu sudah mengikuti yang menjadi kebutuhan daripada pengelola ataupun BUMDes-nya Prof.
Nah, tetapi yang sudah ada, ini kan kalau yang namanya penelitian itu kan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada itu tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, di situ. Bahasa Inggris, Prof. Bahasa Inggris, Prof. Ya, bahasa Inggris ya. Enggak apa-apa. Karena kenapa bahasa Inggris? Karena memang bahasa Inggris is the first international language, gitu ya. Karena bahasa internasional pertama di dunia. Nah, sehingga everybody can speak English gitu ya di dunia ini. Siapapun dari negara manapun, termasuk kita orang Indonesia juga can speak English gitu ya. Nah, di sini itu nanti ada konsep yang kedua yang dikembangkan. Perlu di dalam setiap kalimat penjelasan tadi tentang sungai ilmu atau literasi bahasa global, perlu juga didukung dengan kata ahli, Mas. Ya. Jadi bukan pendapat kita sendiri gitu ya, didukung pendapat ahli di sini. Ya. Kalau didukung pendapat ahli, dari mana kita peroleh? Ya bisa dari e-book, bisa dari penelitian terdahulu dan sebagainya. Artinya kalau pendapat pakar tentang sungai itu apa? Artinya mungkin Anda bisa mencari definisi-definisi, gitu ya. Bisa diambilkan dari definisi sungai, definisi ilmu menurut pakar itu, kemudian kompilasi seperti ini, definisi literasi, definisi bahasa global, kemudian bisa dirangkum dalam pengertiannya. Kemudian ini wisata, mungkin wisata alam kok nggak ada. Nah, kita bisa lihat dari dua frasa nomina wisata alam ini bisa diambil dari konsep atau definisi wisata, kemudian alam, ya. Nah, itu bisa nanti bisa dikompilasi konsepnya. Nah, itu Mas. Sehingga ini tiga konsep sudah ada di sini. Ini bagus ya. Ada konsepnya. Dan namanya literasi bahasa global ini nanti jadi akan memberikan edukasi, pengembangan keilmuan, bahkan di situ ada kaitan dengan tempat wisata itu juga strategis untuk mengembangkan bukan hanya bahasa yang dipakai untuk komunikasi melalui tempat wisata itu, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ada banyak hal yang dapat dijual di sana, ya, yang dapat dibeli oleh para wisatawan dan sebagainya kan, gitu ya. Nah di situ, nah itu akan dikenalkan pada dunia luas atau pada dunia pembaca, gitu ya. Ya, ini kalimat paragraf pertama pada introduction itu harus sudah menunjukkan hal yang jelas demikian sehingga pantas untuk diterima gitu ya. Jadi layak untuk diterima oleh editor jurnal gitu ya. Dari judulnya sudah shocking, kemudian nanti kalau abstraknya nanti saja kalau sudah ada findingnya kan nanti kan ditulis finding di abstrak. Nah, introduction, jadi sampai introduction itu shocking, ya itu menarik sekali bagi para editor untuk menerimanya. Ya. Jadi betul sekali bahwa paragraf. Jadi teman-teman nanti juga bisa mengikuti jejak ini ya, artinya cara-cara seperti ini. Nah, kalau yang namanya judul itu kan berupa long nominal phrase saja. Artinya bukan kalimat karena tidak ada predikatnya di situ. Sehingga kalau kita angkat sebagai topik sentence pada introduction, tinggal kita lengkapi predikatnya. Nah, predikatnya tinggal kita gunakan apa? Kalau kita gunakan transitif, berarti diperlukan objek. Kalau intransitif berarti tidak objek, tidak perlu ada objek karena doesn't need an object, maka
bisa saja ditambahkan kata keterangan saja, kan gitu. Mungkin kata keterangan tempat, kata keterangan waktu dan sebagainya itu ya, seperti itu. Itu bisa diberikan di situ. Oke, Nah, siap Prof. gitu. Siap Prof. Nah, bagus ya untuk ini. Jadi ini paragraf yang pertama menjelaskan tentang fenomena atau isu apa, pentingnya di mana. Ini pentingnya itu untuk mengembangkan ilmu tadi, ya toh, untuk mengembangkan keilmuan ya khususnya. Nah, kemudian juga apa kata ahli, maka berarti diperlukan apa Mas? Diperlukan kutipan pendapat ahli. Karena ini tadi ada termasuk menyinggung 3 konsep ya, langsungnya ilmu, literasi bahasa global, dan wisata alam, maka perlu didukung dengan pendapat pakar tadi. Itu paragraf pertama. Nah, nanti tinggal setelah itu ditutup apa closing sentence. Nah, closing sentence pada paragraf ini menyimpulkan apa dari detail sentences-nya ini tadi, Mas. Tadi pada detail sentences-nya tadi kan secara singkat ya, secara singkat menjelaskan tentang 3 hal pokok di sini tentang penjelasan singkat tentang sungai ilmu, literasi bahasa global dan wisata alam. Ditutup. Ini namanya kata pembuka. Ya, topik sentence itu selain sebagai kalimat inti termasuk kalimat pembuka. Nah, kemudian di dalamnya detail sentences tadi 3 penjelasan yang substantif tentang sungai ilmu, literasi bahasa global dan wisata alam tadi. Nah, ditutup karena ini ada kata pembuka, maka ini closing sentence-nya merupakan kalimat penutup. Bukan paragraf penutup, kalimat, namanya kalimat ya kalimat ya. Ya, we can say it is a sentence at least consists of SV gitu ya. Kita bisa mengatakan kalimat minimal terdiri dari subjek and predikat. Ada predikatnya gitu ya. Nah, tinggal kita mau buat cukup dengan simple sentence saja atau complex sentence atau compound sentence, is up to you, ini bisa saja. Nah, gitu. Nah, terus sekarang paragraf yang kedua, Mas. Ini nanti tinggal disempurnakan ya, Mas. Mas Takwa ya. Oke, siap, Prof. Ya. Sekarang coba saya ingin lihat kalimat paragraf yang kedua. Paragraf kedua itu menjelaskan tentang apa yang sudah ditulis oleh orang tentang fenomena itu. Oke, Bro. Mungkin menyangkut tentang sungai, atau menyangkut tentang literasi bahasa, atau menyangkut tentang wisata, gitu ya. Nah, apa yang sudah ditulis oleh tentang fenomena itu, kekurangannya di mana? Nah, gitu loh, Mas. Paragraf kedua. Nah, di sini ini ada 1 dari 5 destinasi wisata wajib dikunjungi oleh wisata. Nah, pastikan, be sure that the first sentence of the paragraph must be topic sentence. Pastikan kalimat yang pertama pada setiap paragraf itu adalah topik sentence, kalimat inti. Ya, kalimat inti itu ya kalimat terbuka, kalimat yang substansinya bisa dijelaskan pada kalimat berikutnya. Ini paragraf kedua apa yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Nah, Mas Takwa mengikuti template yang sudah pernah saya share ya. Isinya introduction itu apa? 4 paragraf. Yang pertama itu kan tentang fenomena apa ya, isu apa, sehingga apa kata ahli ada masuk di dalamnya. Kemudian paragraf yang kedua menjelaskan tentang apa yang sudah pernah ditulis tentang fenomena itu oleh peneliti terdahulu, ya. Artinya apa kata orang, apa penelitian orang tentang menyangkut tentang tema itu tadi apa gitu yang sudah ada. Lalu kekurangannya di mana gitu. Nah, mungkin orang pernah mengkaji tentang literasi bahasa
tetapi hanya sebatas apa, sebatas apa, sebatas apa. Ada orang yang pernah mengkaji tentang wisata, tetapi fokusnya tentang mungkin hanya apa sarana prasarana saja, gitu loh Mas. Kemudian ini kan 3 hal ya. Yang pertama tadi apa, sungai ilmu ya. Tapi kalau sungai ilmu belum pernah dikaji, tapi kaitannya dengan ilmu ya, ilmu pengetahuan apa ini tentang apa gitu ya, dan relevansinya dengan dikatakan dengan sungai ilmu atau sungai ilmu itu belum pernah dikaji orang. Kalau sungai dan ilmunya pernah dikaji orang, hingga fokusnya berbeda. Ini asumsi sungai ilmu itu adalah ilmu yang mengalir secara luas dan panjang, yang memberikan sebagai sumber penghidupan masyarakat ya, dan seterusnya itu ya, mungkin bisa digambar itu siap kan, Prof. Nah itu jadi penelitian terdahulu itu menyinggung tentang 3 hal ini, hanya sebatas apa, sehingga penelitian ini untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang pernah diteliti sebelumnya itu tadi. Sehingga penelitian ini untuk mengisi temuan baru ya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang belum pernah ada. Ya, seperti itu, Mas. Siap, Prof. Ya. Kemudian yang sekarang jadi setidaknya 3 kalimat ya. Syukur bisa 4 atau 5 kalimatnya bisa itu. Jadi antara 3 sampai 5 saja. Ini mudah-mudahan nanti sebelum pertemuan terakhir ya, sudah semuanya semua, Prof. sudah lengkap gitu. Amin. Oke, Prof. Saya bisa melihat kehebatan teman-teman semua di sini nanti menulis karya ilmiah yang berkualitas itu ya. Siap, Prof. Ini sekarang saya ingin lihat paragraf yang ketiga, Mas. Paragraf ketiga untuk introduction. Ini kan keempat di atasnya. Ini yang ketiga ini, Prof. Yang ini, Prof. Yang ini, Prof. Yang ini ketiga, Prof. Tadi soalnya di enter, Prof, ini, Prof. Nah, Kayaknya biasa aja, saya Ivan. Nah, ini, Prof. Hah? Mungkin ini yang dihapus, Prof. 1, 3 ini sungai ini memiliki potensi. Saya Iban tuh, Prof. Ya. Pada paragraf ketiga itu bagaimana tulisan ini merespon kekurangan itu tadi. Tadi kan tulisan penelitian-penelitian terdahulu kan tentang hal-hal lain, Mas. Fokusnya berbeda dengan fokus yang sedang dikaji ini. Jadi ini kajian baru yang memberikan para pembaca, dunia pembaca, hal baru ya berkaitan dengan hal-hal yang memang ada yang penelitian terdahulu, tetapi ini untuk mengisi kekurangan atau kekosongan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Lalu di sini pula pada ketiga ini tadi, Mas, 3 tujuan khususnya apa, Mas? Ya, 3 tujuan khususnya apa? Nah, ini seperti yang kemarin saya katakan ya, 3 tujuan. Kalau ini kaitan dengan tadi. Nah, 3 tujuan khususnya apa, Mas? Yang pertama apa? Menjelaskan apa yang terjadi pada itu tadi. Apa yang terjadi di Sungai Ilmu itu, Prof? Apa yang terjadi di masyarakat, Prof, ya? Nah, ini jangan hanya masyarakat itu. Kita dengan tadi loh, sungai bahasa tadi loh, Mas. Ada yang terjadi sungai bahasa, literasi. Sungai ilmu. Cak Iban ini ngeyel, Prof, dikasih tahu. Prof. Sungai ilmu. Diam sampai Mas Rian. Ini sedang tulis saya. Biar selesai ini saya. Apa yang terjadi? Oke, Prof. Apa yang terjadi? Menjelaskan apa yang terjadi? Adanya sungai ini loh, Mas. Apa yang terjadi? Adanya sungai ilmu bla 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 ini tadi gitu ya. Adanya sungai ilmu bla bla bla.
Kemudian yang Iya. kedua, bla 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 titik-titik gitu aja. Ini biar titik-titik diteruskan. Ini kan itu ya. Gini Prof. Ya, boleh titik-titik saja ya gitu. Nah, terus yang yang kedua, Siap Prof. ya mengapa? Mengapa? Ini sebetulnya Ya. kemarin sudah Prof sebenarnya. Nah, Udah nggak bisa ini jadi makanya ini alasan kan sampean Sa. tujuan khususnya Nah, ini ini, Bro. untuk ya ini kan Apa itu. yang Nah, terjadi pada wisata alam maka di tempat Selo? ya ini relevasinya dengan ada data ini loh Mas. Jadi Oke, siap, apa? Bro. Yang pertama tadi kan untuk menjelaskan Apa yang apa yang terjadi? terjadi. Yang kedua ini untuk apa? Mengapa? Boleh juga menjelaskan alasan logis dibuatnya Sungai Ilmu itu dan sebagainya. Ya, alasan logis dibuatnya Sungai Ilmu bla bla bla, sudah itu. Nah, oh jadi itu kemudian orang akhirnya penasaran ya di situ. Dijelaskan tujuan khususnya. Ini kan nanti ada data itu kan sebagai jawaban itu nanti Mas dan dianalisis. Nah, ini implikasinya. Jadi menjelaskan implikasi ya, juga menjelaskan atau menemukan implikasi terjadinya atau keberadaan Sungai Ilmu itu. Terjadinya keberadaan Sungai Ilmu. Nah, ini tadi ya, menemukan atau menjelaskan ya. Menjelaskan temuan. Ya. Ya, oke. Menjelaskan temuan implikasi. Ya, boleh. Nah, jadi ini loh. Jadi sejak awal sampai akhir pun ya berkaitan Tiga dengan ini Prof. ya menjelaskan temuan implikasi. Ya. Ya Prof. Oke, terus sekarang saya ingin lihat yang literatur review-nya. Belum Prof. Dulu keempat introduction. Oh, Keempat introduction-nya mana? 1.4 tadi, Cak. Di atas ini Prof. tadi. Mas Ya, Rian tolong itu. diam ya Mas Rian ya. Kebersihan air sungai yang selalu terjaga. Nah, ini keempat ini, paragraf keempat ini merupakan argumen. Argumen itu pendapat atau gagasan yang mau diuji untuk mencapai tujuan. Yaitu argumen peneliti. Ya, ini tadi yang diuji kan 3 hal tadi Mas, 3 Oke, Prof. aspek ya. Betul Prof. Tiga tujuan itu Prof. Ya, tadi kan untuk menemukan apa itu menjelaskan tentang hal yang apa yang terjadi tadi. Karena apa? Kalau tanpa penelitian ini dilakukan, tentu saja masyarakat global itu tidak tidak dapat bacaan tentang hal yang terjadi di situ tadi, ya kan? Juga tidak tahu alasannya kenapa hal itu dilakukan, apa yang dibuat itu ya oleh masyarakat situ tadi. Kemudian implikasinya apa, tidak tahu. Jadi kejelasan tentang tadi kan menjelaskan argumen ini. Jadi argumen itu gagasan, ide ya yang bisa diungkapkan tentang 3 tujuan tadi itu. Gitu. Oke, Prof. Siap, Prof. Nah, itu satu poin introduction selesai di situ. Nah, terus sekarang saya ingin lihat literatur review-nya. Oke, yang 1.5 Prof. Nah, nanti tinggal disempurnakan loh ya. Siap, Prof. Ya. Terima kasih nih, Prof. Ini sangat membantu 1.5 saya. ya. Sangat membantu sekali nih, Prof. 1.5 itu nggak ada ya. Iya, dia nggak ada itu, Prof. Software aja salah tulisannya itu, Prof. Orang nulis bahasa Inggris software kayak gitu. SOFTWARE itu salah itu, Prof. Itu, Prof. Biasa. Mas Rian, tolong diam ya. Ya, nah ini, Prof. Reviewnya tadi, masih belum, Prof. Ya. Masih belum, Prof. Nah, sekarang ditulis. Itu konsep yang pertama itu tentang konsep sungai
apa ya, sungai ilmu tadi. Ya, konsep satu tentang sungai ilmu. Konsep satu dulu. Jangan konsep sungai satu. Konsep satu. Konsep satu, Cak, sampai ini kok. Konsep satu. Caibat, bukan fokus konsep Caibat. Konsep satu. Tadi konsep satunya tentang apa tadi Mas Takwa? Sungai ilmu, Prof. Nah, sudah. Nah, nanti Allah. Tentang sungai ilmu, Prof. Karena mencari Nah, ini, Bro. langsung frasa konsep ilmu apa tidak ketemu, lalu caranya Oke, Bro. bagaimana? Karena itu frasa Cari itu sungainya, Prof. Cari ilmunya, Prof. maka merupakan gabungan dari kata sungai dan kata ilmu. Lah itu dicari konsepnya sungai dan ilmu. Kemudian dikompilasi, dijadikan sebuah argumen baru untuk di situ. Ya, kenapa digunakan sungai ilmu? Karena nah itu tadi ada unsur-unsur konsep sungai dan konsep ilmu, gitu ya. Nah, kemudian yang satu ini dua satunya konsep sungai ilmu. Kemudian yang kedua itu kategori-kategori atau aspek-aspeknya. Kategori atau aspek konsep satu tentang sungai ilmu. Kategorisasi atau kategorisasi boleh, atau garing konsep. Nah, konsep dari aspek satu ini tentang apa sih? Tentang sungai ilmu tadi, gitu ya, gitu ya. Jadi tentang apa ini tadi sungai ilmu? Ya, tentang sungai dan ilmu. Kemudian yang sudah diinginkan. Jadi ada, kalau itu dikatakan sungai itu ada aspek apa sih? Luas, panjang. Oke, Prof. Jernih, Prof. Ya, jernih, ya ada yang ada air, tentunya ada air. Ada airnya, Bro. Kalau ada airnya berarti sungainya kering, Bro. Sungai tapi kering, Bro. Menunggu banjir baru sungai, baru ada airnya, Bro. Airnya jernih atau rodok budak nggak tahu, pokoknya itu. Oke, Bro. Sungai ilmu ya, Bro. Iya, Bro. Nah, itu kalau itu jernih, nah itu ada spesifikasi lagi gitu ya. Bagian dari air, bentuk airnya, wujud airnya, banyak atau sangat besar atau hanya besar itu ya. Kemudian nanti juga bisa dilihat ketika ini kategori atau aspeknya. Kalau kategorisasi itu kan kenapa airnya bersih? Karena itu aliran langsung dari gunung atau bagaimana nggak tahu. Dari sumber, dari sumber mata air. Langsung dari sumber airnya. Nah itu nanti bisa sampai jauh, Bro. Nah itu nanti dijelaskannya pada apa? Pada detail sentences-nya, kalimat penjelasnya, ya toh? Nah gitu ya, Mas. Oke, Bro. Siap, Bro. Terus kali kedua, ini mestinya kan ini mestinya gini, Bro. Nah, ini gini, Bro. Literatur itu kepala satu, Mas. Oke, Bro. Nah, gini biasanya, Bro. Kepala satu bukan kepala dua bukan kepala satu. Kepala dua. Karena satu tadi kan introduction tuh, Bro. Salah tadi itu, Bro. Nah, kepala satu introduction, kepala dua literatur review. Nah, ini 2.2. Bro. Nah, sekarang konsep 2, Bro, G. Konsep 2. Oh, gini. Berarti kan 211. Ini 21.1, Bro. 221, 222, 231, 232, gitu Mas mestinya. Oh, ya gitu, toh? Bro. Ini Enggak, maksudnya itu 211. yang kategorisasi itu masuk ke 211 atau mungkin 2.2, Bro? Gini, konsep 1 ini kan 21. Oke. Ini konsep 1 ya. Ini ditulis 1 dulu, titik 1 lagi. Titik 1. Kemudian ini titik 2. Yang ini, Bro, G. Ya, ini 2.1.1. Yang pertama nih, yang konsep 1. Ini titik 2. Ya. Oh, ini titik 2, Bro, G. Sorry, Bro. Ya. 2 ini, Bro, G. Nah, terus yang ini titik 1. Ini, Bro, G. Oke, terus yang di sini 2.2 ini 2.21. Oh, oke. Ya. Nah, konsep 2 tadi tentang apa? Literasi bahasa global. Ya.
Ini rasa Gini dulu, Mas Rian. nanti- Mas Rian nanti nggak tahu, gini Bro. aja, konsep 1.2. Mas Rian nggak tahu, Bro. Ayo Mas Rian, Bro. Wah, gini aja nggak Parah dia tahu, itu, Mas Prof. Rian. Udah tak ajarkan tadi malam, Prof. Nggak Biar apa-apa, ini satu jadi namanya satu untuk itu, Prof. semuanya. Nanti Untuk biasa. semuanya, ayo. Nggak ada yang Ya, seperti saya kebetulan ini. yang Nggak saya ada punya. dari kemarin. Mas Rian aja nggak ada ini seperti gini. Oh, emang mubazir kamu itu lah. Dengarkan baik-baik. Prof, maafkan adik-adik saya yang 2 ini ya, Prof. Memang gini orang ini 2, Prof. Semua MP orang Ini ini yang berdua namanya ini, belajar Prof. itu memang begini, nggak apa-apa. Malah justru biar tidak terlalu tegang ini. Nah, biar- betul, Bro. Tidak Ya. tidak sepanang, Bro. Nah, Gitu, ini Bro. 21 berarti apa? Ini kategorisasi atau konsep dari konsep aspek konsep 2, gitu ya. Nah, ini kategorisasinya. Kategorisasi garing konsep 2, konsep apa? Aspek atau aspeknya. Kategorisasi atau aspek dari aspek ini 2 ya, yang 2 nih ya. Oke, Bro. Jadi tidak harus dicari, oh ini kategori, ya kategorinya saja. Kalau aspek ya aspek saja. Ini maksudnya ini atau gitu ya. Nah, yang bisa dijelaskan itu aspek-aspeknya atau kategorinya gitu ya, atau unsurnya boleh. Silakan. Siap, Bro. Nah, kemudian yang di bawahnya ini 23. berarti 231 konsep 3. Konsep 3.2 apa tadi tentang apa? Literasi bahasa global. Tempat wisata, Bro. Wisata Pak Selo, alam. Prof. Ayo. Wisata alam. Ya. Saya coba Wisata ingat alam. loh. Wisata alam. Wisata alam, Bu. Iya. Dia aja nggak ingat itu, Prof. Mas Udah tak Rian, bilangin tadi Mas wisata Rian. alam tuh Wong Pak saya sudah Selo. tempat wisata namanya Nah, wisata alam, Bu. Tapi kan dicari Mas Rian. wisata alam itu apa sih konsep wisata Oke. alam Oke, Bro. gitu loh. Gitu. Oh, Mas Rian itu payah memang Mas Rian itu. Nah, 2.3.2 ini kategorisasi atau konsep dari aspek 3, konsep 3, gitu. Oke, Bro. Nah, aspek dari konsep 3. Nah, ini kan apa itu konsepnya, kemudian yang di bawah Terima kasih banyak, Bro. aspeknya atau kategorisasinya. Gitu loh, ya. Oke. Yang kedua tentang aspek konsepnya konsep 2-nya tentang literasi bahasa global tadi. Kemudian yang paragraf di bawahnya itu tentang aspek-aspeknya atau kategorisasinya saja. Gitu loh. Siap, Bro. Juga Siap, yang Bro. Nah, baik. Sekarang method ini kepala 3. Oke, Bro. Nah, method itu kepala 3. Kepala 3 Mas Rian. Mas Rian ini. Itu kepala 3 Mas Rian. Oh. Rasain. Hajar aja saya Ibat itu, Prof. Dia Nanti nggak udah bisa ngerti kalau dia ngomong nanti gitu, yang Prof. Mas Takwa cepat rampung sendiri. Oh, jelas, Bro. Iya. Biasanya begini, Bro. Biasanya Karena begini, yang Bro. dibahas paling banyak. Ayo. Oh Iya. iya, terima kasih banyak, Bro. Besok. Alhamdulillah. Lainnya Ini Ini baru- Ibat tuh harus dibahas. barokahnya sholat tahajud ini, Bro, sama sholat duha, Bro. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bro. Ya, ini jelas untuk method itu kan ada 5 ya, ada 5 paragraf. 3.1 tentang apa? Menjelaskan tentang situs atau tempat atau fokus atau analisis yang diacu. Nah, itu ya. Tempat atau situs atau fokus. Nah, ini fokusnya apa tadi? Ya, satu unit analisis yang diacu. Nah, tadi kan berarti kalau menjelaskan tentang tempat tadi, tempatnya di mana tadi, Mas? Di Tumpak Selo, Prof. Sendu. Tumpak Tumpak Selo, Selo. Lumajang, Prof. Petahunan, Kemudian Prof. fokusnya tentang apa tadi? Fokusnya itu tentang bahasa. Sungai Ilmu, literasi bahasa dan pendidikan, Prof. Ya, kemudian itu situs yang diacu itu tentang 3 hal tadi ya, gitu. Kemudian yang 32 ini kan menjelaskan tentang jenis atau tipe penelitian. Jenis atau tipe penelitian. Ini dibutuhkan dijelaskan di situ data primer atau data sekundernya apa. Ya. Data primer atau data sekundernya apa atau yang digunakan. Nah, itu nanti Mas Takwa. Iya, Prof. Data primernya nanti diambil dari data-data dari fokus lapangan tadi.
Ya, kemudian data sekundernya diambil dari berbagai referensi pendukung tadi. Ya, referensi pendukung, pendapat pakar, penelitian-penelitian terdahulu itu digunakan sebagai data sekundernya. Ya, Mas ya. Oke, Prof. Nah, Siap, Prof. Langsung ini, Prof. ya, seperti Mas Rian soalnya, Prof. Primernya data diambil dari lapangan penelitian tadi ya, Mas ya. Oke, ini Prof. Primernya, Prof. Fokus lapangan, Prof. Ya, apa itu situsnya, namanya apa, kemudian apa yang di sana itu. Ada 3 hal pokok yang tadi itu. Kemudian data sekundernya yaitu diambilkan dari karena pendapat pakar tadi loh Mas, tentang sungai itu apa, ilmu itu apa, ya toh, dan sebagainya tadi, pendapat-pendapat, kemudian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan tadi itu menjadi data sekundernya, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sumber data. Sumber data itu responden atau informan dan bagaimana itu dipilih. Ya. Sumber data ya disebutkan sumber data atau responden atau garing informan. Responden itu bila menggunakan pendekatan kualitatif gitu. Ya, tapi kalau nanti informan kualitatif, ya betul. Dan bagaimana dipilih? Ya. Bagaimana apa mengapa, Bro? Bagaimana boleh mengapa dipilih? Mengapa dipilih gitu, Bro? Ya, ini kan ya bagaimana atau mengapa dipilih itu. Misalnya Mas Takwa melibatkan stakeholdernya. Nah, mengapa kok memilih stakeholdernya? Ya itu. Jadi kemudian itu informannya ya dari stakeholder, kemudian masyarakat yang atau wisatawannya gitu ya. Karena tadi kaitannya dengan juga ada meningkatkan pendidikan juga tentang bahasa dan juga ada meningkatkan ekonomi ya, berarti itu ada di sana juga ada transaksi meningkatkan perekonomian ya. Oke, Bro. Ada aktivitas perekonomian di sana, Bro. Nah, jual beli dan itu nanti bro, bisa di ini Mas, bisa diambil gambar, potret. Oh, siap, Bro. Nah, potret bisa dituangkan di sana ya. Siap, Bro. Nah, kemudian teknik penelitian apa yang bisa membantu menjawab ini yang 1, 2, 3, 4 ya. Yang 4 ini teknik penelitian apa saja yang telah digunakan dalam pengumpulan data. Tekniknya apa? Misalnya Anda menggunakan apa? Wawancara observasi, Prof. Ya, duluan mana? Yang pertama tentu saja observasi. Observasi dilakukan. Kemudian pengumpulan data. Pengumpulan datanya teknik pengumpulan data ini dilakukan yang pertama observasi, kemudian dokumentasi karena mendapatkan data-data dari tempat lapangan penelitian ya. Nah, kemudian untuk ditemukan kedalaman informasi tambah data-data tambahan dilakukan dengan baru wawancara, kan begitu ya. Nah. Observadok namanya tuh, Prof. Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apa? Bukan wawancaranya. Prof. Dokumentasi dengan wawancara duluan mana? Padahal pada saat observasi itu memperoleh data-data yang dapat didokumentasikan, ya kan? Oke, Bro. Berarti kemudian dokumentasi dulu, Bro. Nah, itu baru wawancara itu dilakukan untuk melengkapi. Ya, untuk melengkapi pendapat-pendapat atau kedalaman informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan permasalahan, ya seperti itu. Ya, oke. Nah, yang kelima apa? Yaitu teknik analisis yang dilakukan, teknik analisis yang digunakan. Nah, teknik analisis yang digunakan menggunakan apa itu, Mas? Menggunakan pendekatan apa itu? Kualitatif. Triangulasi data, Bro. Apa?
Kualitatif, Prof. Kualitatif. Kalau kualitatif itu berarti sifatnya induktif ya. Prof. Ya, itu berarti sifatnya induktif. Induktif dari ketika mengumpulkan data, kemudian direduksi. Ya, artinya reduksi data itu seperti apa? Yaitu di kelompok-kelompokkan ya, diklasifikasi data tadi, kemudian didisplay ya, diletakkan pada pengklasifikasiannya, didudukkan pakai sebagaimana porsi pengklasifikasiannya. Nah, kalau sudah data di display, bisa diverifikasi atau ditarik simpulan. Iya, Prof. Hingga diverifikasi. Ya, ini Prof. Sabut Prof. Ini 3, 4, 3, 5 Prof. Nah, Ya, Prof. itu. Nah, ini tadi Mas Takwa jelaskan permasalahan. Jelas, Prof. Ya. Si Prof. Alhamdulillah, Prof. Nah, kemudian coba saya lihat risalnya. Risalnya itu ada di sini, Bro. Mana ada risalnya. Risalnya mana ada risalnya. Apa yang terjadi pada wisata alam di Tumpak Selo ini, Prof? Kepala desanya, Prof, BUMDesnya, Prof, kemudian tokoh masyarakatnya, bahwa Karang Tarunanya, Prof, kemudian ini apa ada dunia pembaca. Apa Bro. sama amak-amak sebentar. Ini apa yang nah begini. Ini judulnya jangan apa yang terjadi pada wisata alam di Tumpak Selo. Nah, tentu saja judul ini jangan berupa pertanyaan. Oh, oke. Ini ganti, Prof. Ini yang kemarin nih, Prof. Yang kemarin nih, Prof. Berarti ganti yang tadi, Prof. Tujuan yang pertama, Prof. Tujuan yang ini, Prof. Kita ganti yang ini, Prof. Ini, Prof. Yang pertama ini apa tentang apa ya? Yang terjadi adanya sungai ilmu, Prof. Ya, apa yang terjadi? Jadi nah, ini yang kemarin ini, Prof. Kita ganti yang sekarang berarti, Prof. Nah, ini, Prof. Betul, Prof. Ada sungai ilmu. Nah, di sini jangan berupa pertanyaan karena ini kan menjelaskan, kita kan menjelaskan. Siap, Prof. Jadi berbagai hal yang terjadi atau berbagai hal yang terjadi pada sungai ilmu kan gitu toh. Jadi ini kan ada datanya toh. Ya, berbagai hal yang terjadi pada sungai ilmu bla 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 bla. Gitu. Berbagai hal yang terjadi adanya sungai ilmu, Prof. Berbagai hal yang terjadi pada sungai ilmu ini kan bukan adanya pada sungai ilmu bla 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 tadi. Nah, gitu ya. Jangan berpertanyaan. Nah, ini kepala desa BUMDes sumber data. Nah, sebentar. Berikutnya coba dinaikkan. Codingnya panjang-panjang. Pengenalan desa. Nah, kemudian makin banyak pengunjung. Terus akan semakin banyak pengunjung. Nah, ini misalnya gini. Akan semakin banyak pengunjung yang datang ke Tumpak Selo yang sebelumnya hanya tempat wisata biasa, tapi dengan dicanangkan sungai ilmu yang digagas oleh teman-teman KKN menjadi tempat ini multifungsi. Kenapa? Ini terlalu panjang. Bisa dianukan. Jadi tadi kaitannya dengan sungai ilmu toh. Sungai ilmu. Nah, gimana ini ya? Ini kata-kata akan itu. Ini nggak perlu toh. Akan semakin banyak pengunjung yang datang ke Tumpak Selo. Gitu, misalnya tampak semakin banyak gitu ya. Itu kan jelas. Siap, Prof. Tampak semakin banyak pengunjung yang datang. Nah, pengunjung itu ya yang datang. Kenapa kok pengunjung yang masih ditulis yang datang? Prof. Nah, gini. Jadi untuk mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Tidak penting, sehingga Prof. disampaikan di sini cukup substansinya. Makin banyak pengunjung ke Tumpak Selo yang sebelumnya hanya ini
wisata. Tapi kok kenapa yang sebelumnya hanyalah tempat wisata biasa? Oke, Ini jadi kan menjelaskan. Oke, jadi kan memang sebelumnya itu hanya tempat wisata biasa, nggak ada istilahnya sungai ilmu, nggak ada, bro, nggak ada. Jadi Ya, ketika dicanangkan oleh teman-teman KKN, akhirnya dijadikanlah tempat tersebut langsung menjadi. aja setelah dicanangkan sungai ilmu. Nah, gitu aja. Jadi bagaimana? Bukan yang sebelumnya hanyalah Oke, wisata. berarti Nggak gini, perlu Bos. ini. Oke, Ini siap, bro. mau menjelaskan apa? Nggak ada gunanya kan? Oke, bos, bro. Coba selo, gini, bro. Hapus, bro, oke? Nah, Nah, KKP-nya ini juga nggak ada gunanya. Sebentar. Kata tetapinya dulu. Tetapinya itu diganti setelah dicanangkan. Nah, setelah, nah dengannya dibuang. Nah, setelah dicanangkan. sungai ilmu yang digagas oleh teman-teman KKN menjadi tempat ini betul sih. Ini gunanya apa ini? Penggagas kok hanya teman-teman KKN. Oke, jadi gagasan utamanya itu memang dari KKN, teman-teman KKN, kemudian teman-teman tuh melakukan parpol, gitu. Jadi semacam partisipasi kan gitu. Nanti Kemudian, dulu, gini aja, yang digagas oleh teman-teman KKN ini yang digagas oleh teman-teman KKN itu tidak perlu kan? Jadi setelah dicanangkan sungai ilmu menjadi tempat ini multi ilmu, tempat ini multifungsi. Nah, sudah. Ini kan sudah ada tempat, malah justru dibuang yang menjadikan. oke. Nah, usah. Nah, sudah. Tempat. Sudah. Nah, seperti ini, Mas. Sehingga Ya, tidak Bro. banyak kata-kata yang mubazir dituangkan pada tabel. Ya, gitu. Nah, ini ambil nanti kodenya juga diefektifkan. Nah, ini namanya mengefektifkan masukan atau data agar data ini terbaca, karena nanti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar apa ini seperti ini juga. Jadi ini tiba-tiba mengenal kepada dunia. Ini tentu saja kalimatnya nggak seperti ini. Oke, Bro. Ini kepala desa mengenalkan kepada dunia bahwa di Lumajang terdapat destinasi wisata Sungai Ilmu Tambak. Nah, ini misal kata-kata tiba-tiba mengenalkan kepada dunia. Ini sebetulnya siapa yang mengenalkan ini? Oke, Bro. Jadi yang mengenalkan itu. Ini karena begini, kita harus berpikir bahwa data ini nanti kalimat yang telah kita betulkan, kita efektifkan, ini nanti akan kita translate ke dalam bahasa Inggris sehingga kalimatnya sudah capable, acceptable, readable. Kalau kalimatnya masih acak-acakan, nggak karu-karuan seperti ini nanti kalau ditranslate semakin nggak karu-karuan. Ya, Prof. Nah, jadi harus pastikan bahwa kalimat ini kalimat ini ya, tampak semakin banyak setelah dicanangkan ini bisa diterjemahkan. Tapi kalau yang kalimat yang pertama ini perlu dibetulkan, Mas. Oke. Jangan tiba-tiba mengenalkan pada dunia. Gini. Destinasi ini kan subjek, bisa kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting substansinya jelas. Kalau ini mengenalkan nggak bisa ya kata-kata. Oke, siap, Bro. Destinasi. Ini aja langsung ini loh, destinasi wisata Sungai Tomaselo. Ya. Taruhlah semakin dikenal tadi
semakin dikenal semakin dikenal oleh masyarakat luas, ya, oleh masyarakat luas, ya gitu. Oke. Ya, artinya kalimat kata intinya masih ya itu destinasi wisata. Nah, ini subjeknya destinasi wisata Sungai Ilmu Tumpak Selo ya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kan jelas Mas gini. Nah, jelas Prof. Ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu loh. Karena kita mikirnya nanti kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nggak boleh kalimatnya nggak jelas. Oke, Prof. Semakin banyak pengunjung ke Tumpak Selo setelah kecamatan Sungai Ilmu. Terus yang berikutnya apa ini? Nah, jadi kalimat-kalimatnya harus seperti ini substantif gitu ya. Codingnya ini tidak usah ya, codingnya ini kan destinasi wisata itu codingnya apa ini? Semakin dikenal ya atau dikenal masyarakat luas ini yang pertama. Kemudian ini apa ini? Semakin banyak pengunjung. Ini mengenal destinasi wisata. Nah, ini kan intinya destinasi wisata itu kan ini intinya semakin dikenal, ya, semakin dikenal. Semakin dikenal. Kalau ini semakin banyak pengunjung. Terus sama aja. Terus berikutnya yang ketiga ini apa ini? Kalimatnya kok panjang banget. Tumpak Selo ini memiliki bersama. Milik bersama, Prof. Bersama menjadi tanggung jawab bersama. Maka jika ada gagasan terkait Sungai Ilmu, tentu kita mendukung totalitas demi kemaslahatan semua. Nah, ini kalimat ini masih rancu ya. Ini kan tulisan orang. Nah, sekarang kita sempurnakan, tetapi substansinya kita ambil gitu loh Mas, dengan dibuat kalimat yang benar. Gitu. Selesai punya saya Prof. Okay. Alhamdulillah Prof. Matur nuwun Prof. Nah, ini diefektifkan ya Mas. Oke, siap Prof. Ini kan kalimat ini kan sangat umum. Tumpak Selo ini memilih bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Bersama siapa gitu, nggak jelas kan? Nah, oleh karena itu disingkat tetapi jelas. Jika ada gagasan terkait dengan Sungai Ilmu, kita mendukung totalitas demi kemaslahatan semua. Sinyal kurang bagus di sini, Prof. Ini nanti diambil intinya. Nah, Tumpak Selo menjadi milik apa? Merupakan milik dan tanggung jawab masyarakat. Nah, jadi Tumpak Selo merupakan milik dan tanggung jawab masyarakat luas, terutama ini gitu ya. Masyarakat luas, terutama daerah mana tadi itu Mas? Tumpak Selo. Ya. Oh ini Tumpak Selo. Pak Tumpak Selo merupakan tadi apa ya? Tumpak Selo itu kan, Tumpak Selo itu kan ininya. Tumpak Selo itu kan desanya ya. Nama desanya itu Petahunan, Bro. Nama desanya, Bro. Nama desanya itu Petahunan, Bro. Lalu ini substansinya apa ini? Jadi tempat pariwisata itu ya Sungai Ilmu sebetulnya, Bro. Artinya Sungai Ilmu ini milik bersama dan tanggung jawab bersama. Begitu, Bro. Oh, jadi ini masyarakat Tumpak Selo memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab ya keberadaan itu apa ya, keberadaan kali itu tadi ya, keberadaan
sungai ilmu, ya. Masyarakat Tumpak Sela memiliki tanggung jawab keberadaan sungai ilmu. Tadi terus ini apa ini? Kalimat bawahnya itu apa? Kita mendukung totalitas demi nah, sungai ilmu untuk kemaslahatan semua, untuk kemaslahatan semua. Nah, misalnya gitu. Ya toh intinya. Oh, keren, Bro. Ternyata masyarakat Tumpak Sela memiliki tanggung jawab keberadaan sungai ilmu untuk kemaslahatan semua. Nah itu, jadi langsung, jadi seperti itu Mas kalimat yang nanti. Nah terus ini juga kalimatnya panjang lebar. Nah, jadi kalimat yang tidak capable, tidak acceptable, tidak readable harus kita buat menjadi meaningful sentence dulu. Ini cikal bakal Tumpak Sela dimulai dari kemauan dan peranan pemuda-pemudi warga di sini. Jika saat ini ada sungai ilmu, kami meyakini akan menjadikan tempat ini lebih digandrungi pendukung. Nah, nanti digandrungi itu nanti bahasa Inggrisnya apa ini? Akan semakin banyak. Ya. Diminati pengunjung, Bro. Coba ini, semakin banyak. Ya, tidak hanya lokal. Coba ini nanti diterjemahkan itu bagaimana? Yes, no gitu. Oke, siap, Bro. Ini berarti berarti harus jangan mentahnya, Bro. Nah, ini coba sekarang diambil substansi isinya. Yes, no. Ya, ini gara-gara saya diskusi ini, Bu Prof. Bagaimana cara kita menjadi kalimat dari nggak boleh gitu, kalimat dari performan ya nggak karu-karuan seperti itu. Enggak, Bro. Buat yang benar, jangan asal dimasukkan. Ini kan namanya kan data mentah, nggak boleh. Mas Rian yang disuguhkan di sini, ini kan disuguhkan ya, disuguhkan, dihidangkan. Yang dihidangkan yang sudah mateng, kalimat mateng dengan kalimat mentah. Mas Rian ini. Coba ini, coba sekarang, coba Mas Takwa. Ini kalimat ini menjadi satu kalimat yang benar, capable, acceptable, readable seperti apa? Ini kan kalimatnya kan nggak karu-karuan begini. Nggak karu-karuan, Bos. Halo, Prof. Bos aja sampai Cak. Itu Pak Bu Prof, Cak. Nggak sopan memang Cak Ibad, Prof. Maafin Cak Ibad ya, Prof. Iya, Prof. Saya tidak Prof. Cak Ibad, Prof. Lagi udah kena marah bosnya itu dia, Prof. Ini nge-share apa ya? Nge-share kuesionernya itu kepada siapa? Jangan asal-asal orang lewat gitu loh. Jadi pilih-pilih. Makanya kan juga nggak metodologis ya, Prof ya? Iya. Maya, Konrian, awas Konrian. Jangan sampai seperti kalimatnya anak. Loh, kenapa dihapus di kontrol jet, Prof. Di kontrol jet, Prof. Malu dia kalau nggak dihapus, Prof. Bukan, Prof. Masih dari Karang Taruna. Oke, Prof. Karang Taruna itu pemuda ya? Pemuda, Prof. Pemuda-pemudi, Prof. Sekarang begini, ini tadi menjawab pertanyaan tadi, keberadaan tadi. Batuk, Prof. Dan peranan pemuda-pemudi. Mulai batuk, Prof. Sungai ilmu kami meyakini akan dijadikan tempat yang lebih diminati pengunjung, akan semakin banyak, tidak hanya lokal tetapi juga level nasional, kan bukan internasional ya. Nah ini Mas, jadi cikal bakal Tumpak Sela dimulai dari kemauan, ini nggak usah dibuang jatuh. Ya, Prof, siap, Prof. Cikal bakal nggak usah. Nah, sungai ilmu ini diyakini menjadi tempat yang diminati para pengunjung. Intinya itu aja. Ya toh? Iya, Bro. Jadi tempat yang mungkin sangat diminati, boleh, sangat diminati oleh para pengunjung. Ini berapa, Ki? Nah, jadi itu aja. Ini tempat yang sangat diminati. Nah, ini seperti gini itu kan bisa diterjemahkan nanti kan, jadi diambil substansi intinya gitu ya, tanpa merubah tanpa merubah konten.
Nah, gini tokoh agama memberi, lah ini tiba-tiba memberi gitu itu nggak bisa nanti Nggak bisa memberi. bermanfaat ke masyarakat lebih bagi pengunjung yang datang ke tempat sewa. Jadi tumpak selo ini tadi pengunjung ya, ada kaitan dengan pengunjung, ada kaitan dengan tumpak selo. Ini ya, bermanfaat, memberi manfaat. Yang memberi manfaat siapa? Ya, coba ini memberi manfaat untuk masyarakat, bermanfaat gitu ya. Jadi keberadaan tumpak selo sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pengunjung, ya toh? Ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pengunjung. Masyarakat itu masyarakat sana mungkin termasuk ada yang pengelola, termasuk para penjual barang-barang di sana, termasuk para pengunjung, ya kan, pengunjung yang dari luar, kan gitu. Nah, kalau seperti ini di keberadaan tumpak selo sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pengunjung. Bagi masyarakat luas dan pengunjung boleh. Nah, itu ya. Jadi hal-hal seperti ini berselancar pakai ban karet dan air jernih. Ini apa ini? Pengunjung merasa senang berwisata di tempat ini. Permainannya apa? Hanya ini saja atau ada yang lain? Pengunjung merasa senang berwisata di tempat ini. Oke. Lalu ini ada koma, kemudian ini ada, kenapa ini ada koma, kemudian ada tumpak selo? Maksudnya itu di tempat selo gitu, di tempat selo gitu maksudnya. Ya. Tarita ini, ya Allah. Terus tiba-tiba ini berselancar pakai ban karet dan air. Nah itu mending dihapus aja gini aja. Masih ini Prof, masih tradisional. Sungainya masih tradisional pakai ban karet jadi. Iya, klasik sekali konsepnya itu, Prof. Nggak ada modern-modernnya itu, Prof. Nggak sekalian gedebong pisang aja dipakai sama ibadah, Prof. Iya, sungai. Emang ada sungai digital? Nggak ada. Memang ada sungai digital. Ya, sudah ada. Sungai digitalisasi. Loh itu. Katanya menarik. Kok cuma ban karet itu ya? Enggak, Bro. Jadi ban karet itu, Bro. Jadi ada ban karet itu, Bro. Ya, enak, Bro. Berselancar di situ. Makanya nanti kan ada investor. Dengan ada ban karet, Cak. Ya, agak modern dikit lah. Speedboat. Kalau ada hal-hal yang lain yang mungkin juga lebih menarik atau sebagai variannya boleh disampaikan gitu ya. Siap, Prof. Nah, tapi jangan hanya yang terlalu wah ini kok cuma ban karet ya wisatawan asing mosok arep pakai. Mosok arep rene kan enggak mungkin, Prof. Apa bahasa Inggrisnya Cak Ibat ban karet itu? Yang ban karet bahasa Inggrisnya apa? Nah, Iya. Senang, Bro. Pokoknya orang didolimi, orang-orang dalam keadaan seperti ini senang beliau itu, Bro. Ini berarti Anda membuat teman-teman bahagia melihat ini dapat pahala. Mereka, Bro, itu aja sudah yang menjadi harapan kami. Coba di scroll ke atas sedikit. Mahasiswa KKN ini apa katanya? Gagasan tentang sekolah ilmu yang disematkan pada tumpak selo. Berharap agar tempat ini tak kasih tahu. Ini nanti kata kalimat yang nanti yang ditulis pada tabel itu betul-betul diefektifkan, betul-betul substantif, ya, seperti itu. Nah, kemudian bahwa data ini merupakan unsur-unsur atau aspek-aspek jawaban atas rumusan permasalahan, gitu loh. Kira-kira itu ada relevansinya enggak dengan pertanyaan itu gitu. Jadi seperti itu. Kalau kurang dilengkapi. Kalau yang sama enggak perlu diungkap lagi gitu loh. Ya. Kalau cuma merasa senang, kalau di atas tadi sudah ada yang senang ya enggak perlu dijadikan satu aja gitu.
Di atas sudah ada Bro. Cuma Bisa satu aja Bro. Kalimatnya dilengkapin, misalnya lebih apa ya, diwujudkan karena peneliti yang sudah lebih tahu tempatnya. Ini kalimat mahasiswa KN. Gagasan tentang sungai ilmu yang disematkan pada Tumpak Selo berharap agar, Tumpak Selo berharap agar tempat ini dapat menjadi referensi bagi pengunjung, menambah literasi bahasa global yang lanjutnya apa di bawahnya? Terdapat di sepanjang sungai. Sepanjang sungai dan menikmati keindahan Tumpak Selo. Nah, kalimat yang sepanjang ini kan tidak readable ya, tidak memenuhi tingkat keterbacaan yang bagus. Oleh karena itu harus diefektifkan. Nah, Oke, Prof. Siap, Prof. Jadi coba Mas, kalimat ini tadi itu kalau terputus itu diturunkan dulu aja atau dinaikkan sehingga siap saya turunkan, Prof. Saya turunkan, Prof. Demi kemaslahatan umat, Prof. Ya, nanti kalau sudah kalimat yang di tabel itu bisa tidak harus ditulis besar, apalagi 2 spasi jangan. Maksimal 1 spasi baik gitu ya. 1 spasi. Oh, siap. Ya, baik. Ini gagasan. Nah, sekarang Mas, ini intinya apa? Gagasan tentang sungai ilmu disematkan pada Pak agar tempat ini dapat menjadi referensi bagi pengunjung, menambah literasi bahasa global. Intinya ini ya. Jadi tempat ini tadi sungai ilmu menjadi referensi bagi para pengunjung, untuk menambah literasi bahasa global. Nah, gitu aja. Nah, buang tuh ya ember-kedeknya yang ibaratnya kulit-kulitnya. Tadi malam saya lupa ada tahajud paling Prof. Ya, karena yang dimakan hanya isinya, yang enak. Lupa saya sudah tahajud tapi lupa ada militan, Prof. Nah, lupa terus itu. Memang Cak Ibad itu, Prof. Parah itu, Prof. Nah, tapi nggak apa-apa, Prof. Dengan begini saya semakin mau menerima gitu, Prof. Nah, jadi ini coba lihat, sungai ilmu menjadi referensi bagi para pengunjung untuk menambah. Nah, ini kan kalimat seperti ini yang sudah capable, acceptable, readable ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris pun bisa. Tapi kalau seperti ini, ujuk-ujuk menumbuhkan perekonomian warga ini. Ujuk-ujuk itu ya, Prof ya. Subjeknya apa ya? Tiba-tiba menumbuhkan. Gini, Prof. Gini, Prof. Gini, Prof, mungkin, Mas. Ini, Prof. Kira belum ada SK, makanya masih kayak proposal. Akan ada aktivitas ekonomi. Hilang suara jenengan, Prof. Meningkatkan ekonomi tadi juga ya. Ekonomi warga. Nah, wisata Selo dapat dapat meningkatkan perekonomian. Ini jangan warga, ya masyarakat saja. Masyarakat, Cak, kok warga. Warga itu RW namanya atau ya RW. Ini kan itu namanya RT. Kalau mau Skopus itu harus masyarakat, Cak. Kalau ada RW. Iya betul, sekolah, masyarakat. Kalau warga itu. Rian memang begitu, Bro. Enggak shopping nanti kalau warga. Rian tuh memang begini, Bro. Padahal dia biasa saja, Bro. Mas, nanti gini. Tumpak Selo ini nanti kan tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya, namanya. Tidak bisa, Bro. Nah, itu nanti diberi tanda petik 2, Bro, dan ditulis miring gitu sehingga siap, nanti nanti Tumpak Selo diterjemahkan apa itu nanti. Jadi siap, namanya Bro. Lalu siap, Bro. Boyolali. Gini, Bro. Nah, gini, Bro, Nah. Jadi nanti tidak
Gini Mas Rian. Nah, namanya desa ya di Riau besar. Mas Rian memang Mas Rian ini. Besar Cak Ibad. Mas Rian Nah, memang. Kalau itu biasanya mesti kan menyatu toh atau dipisah. Tumpak selo itu di Biasanya, bukan biasanya di sini. Bisa Bro. kayaknya, Prof. Bisa, Bro. Bukan Dipisah, kayaknya emang Prof, biar bisa, nggak Bro. bertengkar, Prof. Bisa, Bro. Ya. Kalau udah Setahu dipisah, Bro. saya kalau nama desa itu biasanya satu, gitu. Tapi ya nggak tahu. Nah, kalau dua ya ditulis apa adanya. Tumpak itu sendiri, Prof. Selo itu sendiri, Prof. Ya, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke. Terus yang ini tiba-tiba melestarikan loh. Wah, ini apa ini? Wah, nggak jelas ini, Pak. Apa itu? Melestarikan wisata alam yang ada. Karena ini kontennya Pak Sepu. Melestarikan wisata alam yang ada di daerah sendiri menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga asli di sini. Nah, ini kan ada daerah sendiri, ada tersendiri, ada warga asli. Nah, dipersingkat menjadi apa itu? Diambil substansinya. Jangan coba jangan dibuang dulu, diambil intinya apa dulu. Tadi di pas ya, nanti dulu. Ini kan melestarikan nggak perlu wisata alam. Wisata alam ini menjadi kebanggaan. Hanya kebanggaan saja, Bro. Ya gitu aja, tidak urus sama sendiri. Bro. Jadi wisata alam ini menjadi kebanggaan masyarakat luas macam masyarakat luas. Nah, kan di sini masih bagian dari Indonesia. Kita yang warga negara Indonesia bukan apa ya, bukan orang dari Tumpak Selo pun berbangga kan itu ya. Oke, siap, Prof. Seperti itu bisa diterjemahkan itu nanti, Mas. Jadi tidak asal kita data mentah langsung kita cemplungkan di tabel. Yang disuguhkan yang sudah 27% buat layak dihidangkan. Terus berikutnya mana? Sampun, Bro. Selesai, Bro. Sampun, Bro. Narasinya seperti apa? Itu nanti jangan panjang-panjang. Jadi kalau bisa itu tabel itu seperti itu, tapi ringkas gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai makan satu halaman, jangan gitu ya. Mungkin sepertiga atau maksimal separuh halaman. Oke semua, Prof. Sudah, Prof. Nah, kemudian yang tabel kedua seperti apa? Belum, Prof. Belum selesai, Prof. Belum selesai, Prof. Reasonnya ya, logical reasonnya. Oke, tapi foto-fotonya ada, Prof. Ini, Prof, foto-fotonya, Prof. Masih foto-foto gini saja, Prof. Apa method? Belum apa-apa, Prof. Hanya ini, Prof. Ini pedalaman, Prof. Ya, sudah boleh. Wah, kondisi masih alami banget ya. Alami, Prof. Alami, natural, Prof. Sign, Prof. Kalau orang luar ya takut lah ngeliat ke sini. Nanti ada ular, ada buaya. Nah, ini ada videonya tadi sudah kerja bakti, Prof. Sudah mulai kerja bakti, Prof. Prof, ini itu bannya itu, semua, Prof. Bannya bukan ini, Prof. Ada sendiri, Prof. Bukan. Ada sendiri, Prof. Mbak Rita sudah pernah ke sana belum, Mbak Rita? Belum, Prof. Sampun, Prof. Ini sudah selesai itu, Prof. Sampai ya, di situ, kalau bisa Mas Sakwa itu diperkenalkan pada dunia nanti yang bagus-bagus gini, yang gitu loh ya, yang keren-keren. Ya, siap, terus Prof. Kalau misalnya wisata alamnya tadi yang sudah tertata gitu ya. Nah, ini juga jangan tiba-tiba melestarikan wisata alam yang ada di daerah ini, jangan nanti didandanin seperti tadi. Oh, ya? Ini kan tadi itu, Prof. Yang tadi itu, Prof. Ini apa ini? Ini masih belum, Prof. Yang tadi itu, Prof. Yang masih tadi itu, Prof. Nah, ini, Prof. Masih belum, Prof. Oke. Yang ini, Prof. Yang tadi, Prof. Nah, ini, Prof. Yang sudah direview oleh jenengan dan alhamdulillah hasilnya sudah bagus, Prof. Ini, Prof. Wah, ini. Yang punya Mas Rian, Prof. Ini, Prof. Ya, nanti yang kedua. Yang ada itu punya ngatain saya terus itu, Prof. Berdosa juga dizolimi saya dari tadi, Prof. Prof. Parah memang, Prof. Keren, Prof. Makasih banyak, Prof. Alhamdulillah. Berarti barokahnya tahajud dan wiritan tadi malam, Prof. Sholawat dan ngaji menjadi anak soleh pengerjaan. Ya, cara pengerjaannya seperti itu. Siap, ya, itu pengerjaannya seperti itu. Nanti yang lainnya juga menyesuaikan. Ya.
Mau ngopi Ini katanya, selain Prof. Mas Takwa, ada lagi yang lain biar waktunya nanti tidak disabotase Mas Takwa sendiri. Loh, saya cuma berapa menit, Prof? Masih kurang, Prof. Saya cuma berapa menit nih, Nah, Prof? ya, yang belum menyampaikan Mbak Selvi, Prof, gimana? terima Udah? kasih banyak, Prof. G. kayaknya Terima kasih banyak, Prof. Kalau tampil Terima kasih satu banyak, lagi nggak cukup waktu, Bu Prof. Kami ada kuliah lagi. Oh, gitu ya. Kalau besok gimana, Bu Prof? Besok kan kita pagi. Ya, betul, boleh. Jadi begini. Berarti hari ini cukup ke saya, Prof. G. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Prof. Nah, tapi ini kan hanya bagian dari yang kita diskusikan ini. Feedbacknya untuk semua. Ya, feedbacknya untuk semuanya. Oh iya, berarti misalnya seperti Mbak Rita dan teman-teman lainnya. Oh iya, berarti kan untuk kalimat atau kata-kata yang dipakai. Ini codingnya kepanjangan, Mas. Mengenal destinasi wisata, kepanjangan lebih dipersingkat. Saya gini kan, saya gini kan, Prof. Kunci kok, ya, gitu. G. Ya, itu menarik. Berarti cukup ini, Prof. G. Cukup berapa nih, Bu? Ya. Nah, ini, Prof. Codingnya, Prof. Yang belum tahu saya, Prof. Berarti ini cukup gimana, Prof? Ini kan semakin dikenal. Ya, misalnya ini semakin dikenal boleh atau semakin terkenal ya. Boleh. Terkenal bisa juga nggak usah ditulis banyak namanya wisata destinasinya nggak usah ditulis. Ini Berarti tinggal ini semakin dikenal atau semakin terkenal. Semakin dikenal masyarakat itu boleh ini, Prof. ya boleh. Nggak usah ditulis masyarakatnya panjang. Oh, nggak usah masyarakat dikenal Namanya aja. coding itu ya kata kuncinya saja. Caibat coding itu keyword. Iya, kata Mas kunci Rian. coding itu. Kalau sampai bikin coding ya. Bukan ya paragraf itu. coding itu. Betul, Mas Rian. Oh, sampai tuh pengajar sampai kemudian. Awas kemudian ya. Ini Pak Sela milik bersama siapa gitu. Jadi ini intinya apa? Marahin terus, Prof. Pokoknya, Prof. Tidak dimarahin, Prof. Tidak ada. Prof itu nggak marah. Prof itu memberikan masukan untuk saya biar selesai. Tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakat ya. Tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakat luas ya. Masyarakat luas dah gitu. Nah, itu. Jadi diambil intinya saja. Diminati pengunjung. Ini bukan peran Karang Taruna. Ini ada Karang Taruna. Oke, ini peran Karang Taruna. Ini intinya ini loh. Intinya dari data ini loh, Mas. Ya. Ya, baik. Boleh, Prof? Ya. Memberi manfaat, Prof. Oke. Bermanfaat. Ya. Sangat bermanfaat. Ya. Kalau bermanfaat umum, sangat bermanfaat. Nggak usah baginya, sangat bermanfaat sudah. Siap, Prof. Alhamdulillah, Rek. Mari kita akui. Wisata yang menyenangkan. Ini coba sekarang disesuaikan dengan ini. Ini kan pengunjung merasa senang, ya toh? Oke, Prof. Ya, menyenangkan gitu saja. Nah, gitu ya. Kemudian ini sungai menjadi referensi pengunjung menambah literasi bahasa global. Bagaimana? Diambil salah satu aja. Ya. Kemudian ini apa ini? Alam memang dapat meningkatkan perekonomian, Prof. Meningkatkan perekonomian, oke. Ya. Nah, jadi nanti tinggal ini ya, ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Jadi pelestarian alam enggak ya, kebanggaan masyarakat, kebanggaan. Apa, Prof? Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh yang perlu dituangkan pada tabel yang nanti akan kita masukkan pada artikel yang
kualitas. Ini belum ada ini. Anda sini data satu kodenya. Yang keduanya apa? Ini kok tampak Oh, ini semua. Prof. Tambah semakin banyak pengunjung. Ini langsung semakin banyak pengunjung. Oke. Nanti kan tampak ini kan terbaca it seems-nya. Nah, baik pengunjung. Ini Banyak pengunjung, Prof. semakin banyak pengunjung. Tadi kelihatannya sudah pernah ada ya kata-kata itu di atas ya. Semakin banyak pengunjung sudah ada belum tadi di atas? Belum. Di atas belum, Prof. Belum, Prof. Semakin dikenal ya sudah. Belum, Prof. Nah, cukup. Nah, itu nanti dideskripsikan yang pertama, itu paragraf yang pertama tentang deskripsi temuan yang tadi Mas. Dideskripsikan. Yang mana, Prof? Yang ini, Prof. Ya, deskripsi tadi tabel 1 tadi apa yang dilihat tadi yang sudah ditemukan di sini tadi. Kalau memang masih ada data-data lainnya lagi, ini nanti bisa diperkecil gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian paragraf keduanya mengenai aspek-aspek atau unsur-unsur temuannya tadi. Kemudian paragraf ketiganya konteks berlangsungnya fakta-fakta atau data itu tadi ditemukan. Ya gitu. Nanti paragraf kedua juga gitu. Tabel kedua juga gitu. Tabel ketiga juga gitu. Jadi 9 paragraf. 3 kali 3. Ya. Ya, Prof. Tampak kalau seperti ini nanti cara menulisnya, kemudian bisa disisihkan waktu sedikit meski efektif, itu pasti cepat selesai. Ya, harapan kita pertemuan ke-8 nanti sudah selesai semua, ya. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, bagaimana kita? Ada pertanyaan nggak? Kalau saya tidak ada pertanyaan, Prof. Sudah Ya. dialog tadi, Prof. Sudah alhamdulillah, Prof. Sudah bagus, sudah, Prof. Masukannya sudah alhamdulillah. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, nggak ada yang perlu kita diskusikan, kita ambil gambar dulu ya, Mbak. Oke, Prof. Siap, Prof. Ya, Prof. Ini berarti bisa Nomor 1 ambil gambar nih, Prof. Bisa di close dulu, Mas. Anunya apa itu? On cam semua ya. Share screen-nya, Cak Ibad, share screen-nya stop dulu, Cak Ibad. Sudah terlambat sampai. Orang mau foto, Cak. Sudah. 1, 2, 3. Oke, bentar Bu Prof, di share ke grup. Iya. Kak Nazli ceriat, Bro. Ceriat curang, Prof. Dia di jalan, Prof. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Senyuman paling manis. Oke. Ya Allah, selfie manis sekali senyummu, Dek. Tak bayarilah, Dek, 2.000 lah. Ya. Baik. Oke, dengan harapan semuanya dapat mengerjakan seperti yang dituangkan dalam tulisan Mas Takwa tadi ya semuanya. Oke, siap, Prof. Ya, insya Allah, Siap, Prof. Siap, Prof. Tuangkan tulisan kita pada artikel tuh sifatnya kalau artikel kita berkualitas itu berpotensi nanti mau dimasukkan di fokus manapun itu kita tinggal menyesuaikan template-nya. Jadi yang Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin.